Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halaman kami di Yogyakarta. Aku pernah yakin bahwa hidupku akan berjalan lurus, menikah dengan perempuan baik-baik, punya anak, dan menjadi pegawai negeri yang disegani tetangga. Tapi semua itu runtuh pada hari itu ketika aku melihat Ardi tersenyum di tengah keramaian pasar malam Malioboro. Aku bernama Rea, lahir dan besar di kota budaya ini. Umurku baru 25 tahun saat itu bekerja sebagai pramugara di maskapai nasional. Pekerjaanku membawaku terbang kemana-mana, dari Jakarta ke Bali, dari Surabaya ke Makassar. Aku suka pekerjaan itu karena membuatku merasa bebas, jauh dari tatapan keluarga yang selalu bertanya, kapan nikah, nak? Tapi kebebasan itu palsu, karena di dalam dada, aku menyimpan rahasia yang tak pernah kucapkan pada siapapun. Ardi adalah teman masa kecilku. Kami besar bersama di gang sempit dekat keraton. Dia lebih tua 2 tahun, selalu melindungiku saat anak-anak lain mengolok-olokku karena aku terlalu lembut, terlalu suka menari tari klasik Jawa daripada main bola. Ardi tinggi, berkulit sawo matang, matanya dalam seperti sumur tua. Dia bekerja sebagai guru seni di sekolah menengah, mengajar anak-anak melukis dan memahat. Kami sering bertemu lagi setelah dewasa, ngopi di angkringan, cerita tentang hidup masing-masing. Malam itu, pasar malam ramai sekali. Lampu-lampu warna-warni bergantungan, aroma sate dan gudeg memenuhi udara. Aku baru pulang dari penerbangan panjang, lelah tapi senang bisa pulang ke Jogja. Aku melihat Ardi di tengah kerumunan sedang membeli batik untuk ibunya. Dia tersenyum lebar saat melihatku. Rea. Lama tak jumpa, katanya, memelukku sebentar. Pelukan itu biasa saja bagi orang lain, tapi bagiku itu seperti petir yang menyambar hati. Kami duduk di bangku pinggir jalan, makan wedang ronde bersama. Ardi bercerita tentang murid-muridnya yang nakal tapi berbakat. Aku cerita tentang penumpang aneh di pesawat. Tawa kami mengalir. Tapi saat dia menatapku lama, sesuatu berubah. Kamu semakin ganteng saja, katanya pelan. Aku tersipu, tapi hati berdegup kencang. Malam itu, kami pulang bersama naik becak. Di tengah jalan sepi, tangannya menyentuh tanganku. Aku tak menariknya. Beberapa minggu kemudian, kami semakin dekat. Kami sering jalan-jalan ke Parangtritis saat senja, duduk di pasir hitam sambil mendengar ombak. Ardi bilang dia juga merasakan hal yang sama sejak dulu, tapi takut mengakuinya. Di Indonesia ini, katanya, cinta seperti kami adalah dosa besar bagi banyak orang. Keluarga, agama, masyarakat, semua menentang. Tapi saat kami berciuman pertama kali di balik pohon kelapa, dunia terasa milik kami berdua saja. Aku mulai berani bermimpi. Mungkin kami bisa hidup bersama diam-diam, seperti banyak pasangan lain yang kusaksikan di forum online rahasia. Ardi bilang dia ingin kami pindah ke Bali, di sana lebih terbuka. Aku setuju. Pekerjaanku memungkinkan sering ke sana. Kami merencanakan masa depan, rumah kecil di Ubud, kebun kecil, dan cinta yang tak perlu disembunyikan dari angin laut. Tapi mimpi itu mulai retak saat rahasia kami bocor. Adikku, Rina, melihat kami berpelukan di taman belakang rumah. Dia terkejut, marah, menangis. Kak, ini salah. Mama papa akan mati kalau tahu, katanya. Aku memohon dia diam, tapi Rina tak bisa. Dia cerita pada orang tua kami. Malam itu, rumah menjadi neraka. Ayahku, seorang pensiunan guru yang taat, memukul meja keras. Kamu bikin malu keluarga. Di kampung ini, orang akan bicara apa? Kamu gay. Astagfirullah. Ibuku menangis terseduh. Mereka bilang ini pengaruh barat, pengaruh pekerjaan yang membuatku jauh dari agama. Mereka paksa aku berobat ke usta, minum air ruyah. Ardi dilarang datang ke rumah. Aku hancur. Di pesawat, saat melayani penumpang, senyumku palsu. Ardi menelepon setiap malam, menyemangati.
Kita kuat, A. Cinta kita benar, katanya. Tapi tekanan semakin berat. Teman-teman di maskapai mulai bergosip. Ada yang bilang melihat foto kami di media sosial anonim. Konflik semakin memuncak saat keluarga Ardi tahu. Ibunya sakit jantung, langsung masuk rumah sakit saat mendengar dari tetangga. Ardi disalahkan, dipukul ayahnya. Kamu guru, contoh buat anak-anak. Malu, teriak ayahnya. Ardi pindah sementara ke rumah saudara di Solo, tapi hatinya tetap padaku. Kami bertemu diam-diam di hotel kecil di pinggir Jogja. Malam-malam itu menjadi penyelamat. Kami berpelukan, cerita tentang mimpi yang mulai pudar. Ardi bilang dia siap keluar dari pekerjaan jika perlu, asal bersama. Aku takut kehilangan pekerjaan karena pramugara GAI bisa dipecat kalau ketahuan. Aturan perusahaan ketat meski tak tertulis. Suatu hari, tragedi datang. Ada penerbangan khusus ke Jakarta, penumpang penting, pejabat, artis, dan keluarga besar. Aku ditugaskan. Ardi ingin ikut tapi tiket habis. Dia bilang ingin surprise, datang ke Bandara Adi Sucipto untuk mengantarku. Tapi saat aku boarding, aku dengar rumor, ada penumpang yang tahu tentang kami. Di pesawat, semuanya normal awalnya. Takeo lancar. Tapi di tengah penerbangan, seorang penumpang, ternyata teman ayahku, mengenaliku. Dia mulai bicara keras di kabin. Itu pramugara GAI. Saya tahu dia pacaran sama laki-laki, katanya pada yang lain. Penumpang mulai gaduh. Ada yang marah, bilang ini memalukan, tak sesuai budaya Indonesia. Ada yang bilang aku harus diturunkan. Kapten pesawat dipanggil. Aku dipaksa ke belakang, diinterogasi. Air mataku jatuh. Rekan kerja ada yang membela diam-diam, tapi tak berani terang-terangan. Pesawat mendarat darurat di Semarang untuk masalah teknis. Aku disuruh turun, digiring ke ruang khusus di bandara. Berita menyebar cepat. Media online ramai, pramugara GAI bikin gaduh di pesawat. Oto kami bocor. Keluargaku malu besar. Ayahku bilang tak mau kenal lagi. Ardi datang ke Semarang, memelukku di bandara. Kami menangis bersama. Aku dipecat. Maskapai bilang melanggar kode etik. Ardi juga kena imbas, sekolahnya dapat protes dari orang tua murid. Dia diskors. Kami berdua kehilangan segalanya. Kami pindah ke Jakarta, tinggal di kos-kosan kecil di pinggiran. Ardi kerja serabutan, aku cari lowongan baru. Di Jakarta, kami menemukan komunitas kecil. Ada kelompok dukungan yang rahasia. Kami cerita, mereka dengar. Ada yang bilang kalian berani di tengah masyarakat yang masih keras. Tapi ada juga yang takut, bilang jangan terlalu terbuka. Pengkhianatan datang dari orang yang tak kusangka, sahabatku di maskapai, Dika. Dia yang bocorkan foto kami ke media, karena iri aku naik jabatan lebih cepat. Dia bilang saat ketahuan, tapi terlambat. Hati Ardi terluka dalam. Kenapa orang yang kita percaya bisa begitu, tanyanya. Kami semakin dekat dalam kesulitan. Malam-malam di kos, kami saling menguatkan. Ardi lukis potret kami, bilang itu simbol harapan. Aku mulai menulis cerita kami di blog anonim, banyak yang baca dan beri dukungan diam-diam. Hidup di Jakarta tak mudah. Kami sering dengar ceramah di masjid yang mengecam sebagai penyimpangan. Di jalan, tatapan curiga. Tapi ada juga kebaikan, tetangga kos yang tak peduli, malah ajak makan bersama. Ardi mulai ajar lukis anak-anak jalanan gratis. Aku dapat kerja di KAI kecil. Suatu hari, Ardi sakit parah. Demam tinggi, batuk darah. Dokter bilang pneumonia, perlu perawatan intensi. Uang kami habis. Keluarga tak mau bantu. Aku putus asa, posting di forum online minta bantuan. Tak disangka banyak donasi datang dari orang asing di komunitas.
Ardi sembuh perlahan. Saat di rumah sakit, dia bilang, kalau aku mati, jangan sedih. Cinta kita abadi. Aku menangis, bilang jangan bicara begitu. Kami janji akan kuat. Konflik baru muncul saat keluargaku datang ke Jakarta. Rina, adikku, diam-diam hubungi aku. Dia bilang menyesal, ingin bertemu. Kami ketemu di taman. Rina menangis, bilang orang tua mulai lunak, tapi ayah masih marah. Kak, aku baca cerita kalian di blog. Aku paham sekarang, cinta tak salah, katanya. Tapi ayahku ikut datang mendadak. Dia marah besar, bilang ingin bawa aku pulang paksa, obati di kampung. Ardi membela, bilang cinta kami tulus. Pertengkaran hebat. Ayah pukul Ardi. Aku lindungi, akhirnya polisi datang. Malam itu kami lari lagi. Pindah ke Bali seperti mimpi dulu. Di sana lebih ramah. Kami tinggal di rumah kecil dekat sawah Ubud. Ardi buka galeri kecil, aku kerja di hotel. Tapi masa lalu mengejar. Video insiden di pesawat viral lagi. Ada demo kecil di depan hotelku, bilang tak mau pramugara gay meski aku sudah bukan. Kami takut. Ardi mulai depresi. Dia bilang merasa bersalah bikin hidupku hancur. Mungkin kita salah, Mungkin kita harus pisah demi baik, katanya suatu malam. Aku marah, bilang itu pengkhianatan terbesar. Kami bertengkar hebat pertama kali. Aku pergi sendirian ke pantai Kuta, duduk lama. Ombak besar, seperti hati. Aku ingat semua, dari pelukan pertama sampai kesulitan ini. Cinta kami dalam, tak bisa dipisah. Keesokan harinya, Ardi cari aku. Dia minta maaf, bilang tak bisa hidup tanpaku. Kami baikan, lebih kuat. Di Bali, kami mulai bangun lagi. Ardi lukis semakin indah, gambar pasangan pria berpelukan di sawah, simbol kami. Galerinya mulai dikenal turis asing. Mereka bilang, ini cinta sejati. Aku naik jabatan di hotel, jadi supervisor. Kami ikut komunitas lokal, bantu anak muda yang sama seperti kami. Cerita kami jadi inspirasi. Ada yang bilang, kalian seperti legenda. Tapi badai datang lagi. Media nasional angkat cerita kami, pramugara gay yang digiring turun pesawat, kini hidup bahagia di Bali. Wawancara datang. Kami tolak awalnya, tapi akhirnya setuju, ingin suara kami didengar. Wawancara itu viral. Banyak dukungan dari anak muda, artis, bahkan pejabat liberal. Tapi juga ancaman, komentar jahat. Keluarga Ardi hubungi, ibunya ingin bertemu. Kami pulang ke Jogja diam-diam, ibunya Ardi peluk kami, menangis. Makan mama, nak. Mama salah. Ayah Ardi masih diam, tapi tak marah. Keluargaku juga berubah perlahan. Rina ajak kami makan di rumah. Ayah datang terakhir, diam saja, tapi makan bersama. Tak ada kata ma, tapi itu cukup. Puncak datang saat ada penerbangan ulang tahun maskapai lama. Mereka undang aku sebagai tamu kehormatan, bukan pramugara lagi. Awalnya ragu, tapi Ardi bilang pergi, tunjukkan kita bangkit. Di pesawat itu banyak mantan rekan. Awalnya tegang. Tapi saat landing di Jakarta, kapten umumkan, hari ini kita mendarat dengan penghormatan untuk Rea, yang pernah bersama kita. Terima kasih atas keberaniannya. Semua penumpang berdiri, tepuk tangan. Ada yang menangis. Aku terharu, Ardi peluk dari kursi sebelah, dia ikut. Mereka yang dulu mengiringku ke baris terakhir karena gay, kini berdiri untukku. Setelah itu, hidup berubah. Maskapai minta ma resmi, tawarkan kerja kembali, tapi aku tolak. Aku buka agensi tur kecil di Bali, spesialisasi wisata budaya inklusi. Ardi galerinya sukses, lukisannya dipamerkan di Jakarta. Kami nikah siri diam-diam dengan saksi teman komunitas. Tak resmi di mata negara, tapi suci di hati kami.
Kami sering cerita pada anak muda, cinta tak salah, yang salah adalah kebencian. Banyak yang terinspirasi berani keluar dari lemari. Tapi tak semua happy. Ada teman kami yang bunuh diri karena tekanan keluarga. Kami dukung keluarganya, bilang itu bukan salah dia. Ardi dan aku semakin tua bersama. Rambut mulai putih, tapi cinta tetap muda. Kami jalan ke Parangtritis lagi, tempat ciuman pertama. Kamu menyesal? Tanya Ardi suatu senja. Tak pernah. Kamu adalah penerbangan terbaikku, jawabku. Tahun-tahun berlalu. Indonesia mulai berubah perlahan. Ada undang-undang anti-diskriminasi meski lambat. Komunitas kami semakin kuat. Cerita kami jadi buku, lalu ilmu pendek yang menang Estial Internasional. Di akhir hayat, Ardi sakit lagi. Kali ini kanker. Aku rawat dia di rumah kami di Ubud. Dia lukis terakhir, kami berdua tua, tangan bergandeng, latar sawah hijau. Sebelum meninggal, dia bilang, terima kasih telah mencintaiku apa adanya. Di surga, kita bertemu lagi, bebas. Aku tanam dia di pemakaman kecil dekat rumah. Setiap hari, aku cerita padanya tentang dunia yang semakin baik. Hidupku lanjut, bantu banyak orang seperti kami dulu. Aku tahu, cinta kami abadi, menginspirasi banyak hati. Mereka pernah mengiringku ke baris terakhir Karenagai, tapi penerbangan hidup ini mendarat dengan semua orang-orang yang mencintai, berdiri untuk kami. Cinta menang meski dengan luka.